Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila ruhi almarhum Dr. Muhammad ridwanullah minna lahum al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selanjutnya ayat ke 127 ya. Lanjutan pembahasan masih membahas tentang perang ya, perang Badar dan perang Uhud. Liyaqta'a muta'alliqun binasarakum ay liyuhlika tarafan minal ladzina kafaru bil qatli wal asri au yaqbitahum yuzillahum bil hazimati fayanqalibu yarji'u khaibina ila akhir. Liyaqta'a supaya ia menumpas ya. Artinya supaya Allah menumpas okay, atau membinasakan. Muta'alliqun yakni berhubungan okay, binasarakum dengan kalimat nasarakum ya, yakni dengan kalimat nasarakum Allah yang menolong kalian okay. Ai liyuhlika artinya untuk membinasakan. Nah, jadi ketika Allah menurunkan ayat untuk memerintahkan kaum muslimin berperang okay, melawan orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Badar, nah, saat itu jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada pasukan orang-orang kafir ya. Nah, sehingga Allah mengirimkan pasukan dari malaikat ya, yang tujuannya untuk memberikan kabar gembira ya, untuk menenangkan hati orang-orang muslim ya, bahwa pertolongan Allah akan datang ya. Nah, dan terbukti pada saat Nabi SAW beserta kaum muslimin di perang Badar, kaum muslimin yakni menang ya, meskipun jumlahnya sangatlah sedikit ya. Dan salah satu tujuannya Allah mengirim ya, pasukan para malaikat itu ini liyaqta'a ya, untuk menumpas atau membinasakan ya, tarafan minal ladzina kafaru yakni golongan dari orang-orang kafir, karena yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu yakni golongan dari orang-orang kafir ya. Dengan apa mereka dibinasakan? Bil qatli, dengan berperang ya, wal asri, dan juga dengan penawanan ya. Jadi istilah berperang ya terhadap musuh-musuh Islam ini ya memang sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan risalah Islam, karena penjahat itu orang yang tidak senang dengan Islam itu ya memang dari sejak dulu ya. Maka cara untuk mengalahkan mereka yakni dengan cara berperang. Kalau tidak lewat berperang maka kaum muslimin akan ditindas. Seperti hal
yang terjadi saat ini, ya, orang-orang kaum muslimin yang ada di Palestina puluhan tahun, ya, dari dulu mereka diusir dari tanahnya sendiri, ya, mereka dibantai, dibunuh, ya, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel. Bahkan terdata sekitar 15.000 anak kecil, ya, sekedar karena kocet doang, wah, sampai 15.000. Ini kisah terdata, bisa jadi banyak yang belum terdata, belum orang-orang yang dewasa, belum rumahnya, belum tanah airnya, ya. Tetapi respon dari negara-negara di Eropa atau di Amerika atau negara muslim yang ada di tanah Arab, seolah-olah mereka bisu, diam, tuli, ya, buta, ya. Nah, tetapi yang berani melawan saat ini yang kita lihat di televisi, ya, yakni hanya Iran, ya, dan juga Yaman. Selain itu mereka dijajah oleh negara-negara barat, ya. Nah, ketika Israel ini meminta tolong kepada bapaknya, lah begitu, ya, yakni Amerika dan sekutunya, ternyata orang-orang yang ada di Amerika atau warga mereka ini merotes, ya, merotes terhadap pemerintahnya, ya. Kenapa harus ditolong Israel ini, ya? Nah, padahal mereka ini sudah nyata-nyata membunuh masyarakat atau orang yang tidak berdosa, termasuk anak-anak kecil. Jadi semua warga negara di setiap penjuru dunia sekarang mendukung Israel ini untuk diserang, ya, bukan dibela lagi, tetapi mendukung supaya mereka diserang, ya, negara Israel. Ini bisa jadi menunjukkan sebuah isyarat bahwa di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman kaum ini, ya, bangsa Israel, Yahudi ini akan kalah, ya. Nah, kalau kalah berarti benar apa yang menjadi isyarat dari hadis itu, berarti kita hidup di akhir zaman, ya. Bahkan ada dalam sebuah riwayat disebutkan umat baginda Rasulullah SAW itu di sisi Allah sekitar 1 hari ditambah setengah hari, ya. 1 hari berarti sehari setengah. Ukuran umat Nabi SAW hidup di atas dunia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, 1 hari itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia, ya. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia, ditambah dengan setengah hari, setengah dengan 1000 pira 500, berarti angkanya 1500, ya. Nah, Nabi SAW jarak ketika beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi sampai tahun makin niki kurang lebih sekitar 1446 Hijriah, berarti 1446 tahun, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk sampai angka 1500 berarti sekitar 53 atau 54 tahun lagi. Niki sehingga umat Nabi, ya, sampai akhir zaman, ya, tidak sampai angka 1500, berarti di bawah 1500, okay? Berarti karing 50 tahun lah, okay? Apakah kita akan masih bertahan di dunia itu atau berjulur teninggal, ya? Tetapi dalam riwayat hadis lain bahwa umat muslim tidak akan mendapati kejadian hari kiamat, okay? Semua akan mati. Umat muslim menang, tapi saat akhir zaman mereka dibinasakan. Yang hidup hanya orang-orang kafir yang mereka merasakan terjadi hari kiamat, ya. Walau alam, kalau berdasarkan isyarat dari hadis-hadis Nabi SAW, bisa jadi ini adalah perang sebagai tanda dari kekalahan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa benar ini adalah tanda akhir zaman. Tinggal tanda hari kiamat sebelik. Mudahan jauhan dulu, ya.
Maka kita perlu persiapan untuk menyambut hari akhir atau kematian, ya. Nabi SAW ketika menjaga agama, ya, dari kezaliman orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, maka disyariatkan berperang. Maka memang berperang ini sebagai bentuk terakhir dalam memperjuangkan agama. Lamun di perang, am tergenjah-genjing, doang kenggih, pantau kota kenggih, maka tidak ada kekuatan Islam ini. Seandainya Islam niki bersatu, orang-orang yang ada di negara Arab niki selepuan bersatu, selesai, ya. Tetapi ternyata berpecah belah, ya. Inilah yang pernah disyaratkan oleh baginda Rasulullah, nanti umatku di akhir zaman mereka akan terjangkit penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Yakni takut mati dan benci, cinta kepada dunia. Mirip, okay. Kembali takut mati, iya masih perong, pengecut, okay. Akhirnya bertuan kepada orang yang jahat, zolim, ya, dan juga cinta terhadap dunia. Namun karena Allah pasti akan memperjuangkan agama. Kita makin dia tahu milu berperang, okay. Maka paling tidak dengan tegas dari hati, dari lisan kita menentang kejahatan, kezaliman dari orang-orang Israel atau Yahudi, okay. Dan kenapa Palestina ini direbut, okay. Dari dulu sampai makin tanah Palestina ini direbut, ya. Karena memang tanah Palestina ini adalah tanah suci dari 3 agama, ya. Baik agama Yahudi, agama Nasrani, sebab di situ ia tahun kelahiran Nabi Isa, dan agama Islam, karena Masjid Palestina yang ada di Palestina itu, yakni Masjidil Aqsa, adalah menjadi saksi kiblat pertama umat Islam, dan juga menjadi tempat Nabi SAW Isra Mi'raj, ya, dari Mekah ke Sidratil, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, terperebut, ya. Dan juga bun sampai makin tetap terbela Palestina karena memang terjajah, ya, si Israel, ya. Kita terbaik tanah ada doang sejengkal doang lah kesini berapa jaga benit berempokan lah niki tanah suci, tanah mulia, tanahnya dari zaman dulu bukan terbaik, terebut, gitu. Maka mereka terutama di kota Gaza ini, ya, adalah tempat yang disebut tempat yang paling pemberani, yang tidak bisa dijajah. Lemun negara saklina niki bisa dijajah, ya, tetapi Gaza ini tidak ada yang berani mengalahkan keimanan mereka. Lebih baik mati tetapi mulia di tanah sendiri daripada kabur meninggalkan tanah kelahirannya. Ya, saklina aja pokok selamat be nyedi, tapi orang-orang Gaza niki setia dengan tanah kelahirannya. Jadi Allah menumpas, membinasakan golongan orang-orang kafir dengan cara apa? Ya, ini berperang, ya. Nah, ketika kaum muslimin saat itu bisa mengalahkan kaum musyrikin di perang Badar, bukan karena kekuatan kaum muslimin, tetapi tetap itu adalah kekuatan atau bantuan pertolongan Allah SWT, ya. Au yakbitahum, atau menghinakan mereka, ya. Jadi Allah mengalahkan, membinasakan di perang Badar itu, mengalahkan kaum musyrikin, ya, itu sebagai bentuk menghinakan mereka. Ibaratnya sekarang orang Israel ini dengan bangga, dengan sombong mengatakan bahwa tidak ada negara manapun, senjata apapun yang bisa mengalahkan, menghancurkan negara Israel. Kenapa? Karena negaranya itu memiliki senjata berlapis, ya. Seandainya
senjata luar ingin menghancurkan Israel, Arab wah penghalang, penghadang untuk menghantam supaya tidak masuk rudal atau senjata dari pihak luar, ya. Tapi ternyata yang disombongkan itu ternyata bisa tembus kiriman rudal macam istilah arah, ya. Sampai ada rudal yang namanya patah, cerita, ya. Itu kecepatannya sampai 14.000 km per jam, ya. Misal contoh ini kita Iran, Lombok misal, tekan tombol rudal niki melejit sampai jarak 2000 km. Misal Lombok jok Malaysia lah, Kuala Lumpur niki sekitar 2000 km. Bupira menit 4 menit nyampe, gitu. Lemon jok Malaysia kedua pesawat terbang dengan jarak 2000 km, kecepatan 700 km per jam lah, 2 jam atau 3 jam buat nyampe lah niki 4 menit. Niki lah kecanggihan zaman makin perang. Lamun zaman Nabi SAW pedang tong tang tong teng tong teng, sisa kalah okay. Tetapi perang makin niki wah engkah lalu tentara jok, engkah manusia wah lalu jok tempat berperang ni, tetapi dengan mesin, dengan kecanggihan teknologi, okay. Arak teparan drone, sejenis pesawat koceh, tinggal remote langan te ia mengkebar, ya, bisa terbang dengan jarak 24 jam, kan butuh minyak, ya. Tinggal terian diri meledak hancur. Iya busa andi Lombok kan lei nyarang apa tisi pelewas gitu. Jelas saja hancur. Lagu syukur alhamdulillah dia tu bude musuh, gitu. Lemon arak musuh lah tinggal kiriman biru dan masake, tinggal terpasrah terus, gitu. Inilah gambaran betapa Allah sayang kepada kita, masih kita diberikan tempat yang aman, gitu. Tidak sampai terbombardir di negara lain, gitu. Tapi tentu perlu masih jaga-jaga setiap negara ni harus berdua keamanan. Mendek mana aja jalan aja tercaplok, gitu. Au yakbitahum ay yuzillahum, yakni merendahkan mereka atau menistakan mereka, bil hazimati dengan kekalahan. Abunani ilah no Israel. Ternyata tersemprak, tersilik, merotes warga. Ia keruan terbangga-banggaan alat yang bisa menahan senjata dari luar, toh tembus doa. Akhirnya ilah karena kesombongan. Fayangqalibu, maka mereka kembali, ay yarji'u, ya, khaibina, dengan tangan hampa. Artin ketika kaum muslimin melawan orang-orang kafir dengan jarak dengan jumlah yang sangat banyak, 1000 lebih, ya, dari pihak orang-orang kafir, mereka kalah. Kalau sudah kalah, mereka kembali dengan tangan hampa. Searan dengan menang, dia akan membawa barang rampasan perang, ya. Tetapi yang kalah, ya, kembali dengan tangan kosong, ya. Lam yanalu ma ramahu, mereka tidak mendapati apa yang mereka inginkan, ya. Ia tujuan lain berperang itu. Lamun menang, dia akan mengambil harta rampasan. Namun kalah, maka apa yang dia inginkan tidak dia dapat. Wa nazalat, dan turun, lama kusirat, ya, manakala patah, ya. Apa yang patah? Rubaiyatuhu, gigi depannya Nabi SAW, ya. Niki ayat yang ke berapa niki? 128 niki membahas tentang perang Uhud. Lemun ayat saya baru perang Badar. Manakala gigi depan Nabi patah, ya, pada perang Uhud, wasujja, dan terluka wajahnya. Lah Nabi pun ikut berperang dan juga bisa patah gigi beliau, terluka wajah beliau, ya. Yauma Uhudin, pada perang Uhud. Niki membuktikan bahwa Nabi pun juga seorang manusia biasa, ya, bisa
terkena musibah, Mas. Nggih. Wa qala, dan Nabi SAW berkata, kaifa yuflihu qaumun, ya, bagaimana bisa beruntung, ya, qaumun, satu kaum, khadabu, yang mana mereka melumuri, ya, atau menyakiti wajah nabiyihim, akan wajah nabi mereka, bidami, dengan darah. Sehingga turunlah ayat niki saya tersebut dengan asbabun nuzul. Jadi kisah Nabi SAW saat perang Uhud, pas saat nikah mulai kalah kaum muslimin, datang pasukan musyrikin ingin membunuh Nabi, tapi dijaga oleh pasukan muslim sahabat, tetapi terkena wajah beliau, sempat gigi depan beliau patah. Dengan sebab itu Nabi menyampaikan, meneja berbeja entan, beruntung orang-orang yang berani melumuri darah kepada Nabi. Seolah-olah Nabi menyampaikan dengan berbuat zolim kepada beliau niki akan atau tidak beruntung, ya. Sehingga turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, ya. Berarti ini sebagai ayat teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidaklah bagimu, ya, minal amri, dari urusan, dari satu perkara, syai'un, sesuatu, ya. Balil amru lillahi, akan tetapi urusan itu lillah, milik Allah, ya. Jangan kita katakan orang yang melawan Nabi terus dia beruntung, bunan mati dalam keadaan sulh khotimah. Jangan diponis dulu. Urusan apakah nanti orang yang jahat kepada Nabi ini nanti apakah dia bertobat terus diterima atau mati dalam keadaan sulh khotimah, Allah yang urusan, ya. Yang penting buktinya juga banyak kan, seperti Khalid bin Walid niki salah satu panglima perang, ya, yang memimpin pasukan orang-orang kafir Quraisy ketika terjadi perang Uhud, ya. Dan gara-gara beliau sehingga kaum muslimin kalah, karena terkenalin strategi dari Khalid bin Walid. Tapi saat itu dia berada di pasukan orang-orang kafir, ya, sehingga mereka menang, ya. Terus bukan berarti berarti ini penjahat Khalid bin Walid, gara-gara ia pun kalah muslimah tamu neraka. Ternyata oleh Allah dijadikanlah Khalid bin Walid niki menjadi muslim, malah beliau menjadi tentara muslim, ya. Setiap perang yang diikuti beliau pasti menang. Jadi bukan berarti orang yang memusuhi Nabi terus pasti dia akan mati dalam keadaan sul khotimah. Belum tentu. Allah yang punya urusan, gitu. Seperti halnya banyak di lingkungan kita si jahat, penjahat, maling, perampok atau pembunuh atau nabi pun, lalu kita ponis, ini mati sul khotimah nih, antama neraka nih. Jangan dulu kita menyimpulkan, karena yang mengatur kehidupan, kematian, apakah dia dapat petunjuk atau tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir, maka bersabarlah. Itu perintah sabar. Lamun Nabi saat itu terkena gigi, sabar. Lamun tazalimi, sabar. Au bimakna ila ayyatuba alaihim, atau bahwasanya ia bertobat atau menerima taubat, Allah menerima taubat alaihim, atas mereka, bil islami, dengan Islam. Bisa jadi Allah menerima taubat orang yang pernah mencelakakan Nabi itu. Bagaimana caranya? Dia diberi petunjuk oleh Allah, akhirnya masuk ke dalam Islam. Au yu'azibahum, atau bisa jadi Allah SWT mengazab mereka. Allah, terserah Allah, begitu, ya. Fa innahum zalimun, maka sungguhnya mereka itu zalimun, zalim, bil kufri, dengan sebab kekufuran mereka. Intinya
segala sesuatu itu tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu ada orang yang baik, ada orang yang bagus perkataan, pekerjaannya, tetapi ujung-ujungnya dia su'ul khotimah. Ada yang buruk akhlaknya, penjahat, tapi di akhir kehidupannya ternyata dia menjadi orang yang baik atau mati husnul khotimah. Nah, inilah kehidupan, kematian kita tidak tahu, tetapi kewajiban kita, tugas kita untuk persiapan, karena mautun nasi fi adatihim. Ulama hikmah mengatakan kebanyakan orang itu mati tergantung kebiasaan. Ya, seandainya biasa sholat pegawaian, nah insya Allah akhir hayat sholat. Seandainya lagi pun juga akhir hayat lah. Selanjutnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah, ya, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lemona tersebut nepi sarai langit, nepi sarai bumi, lillah, milik Allah, berarti selepuan. Saya ingat ambil atau mendik langit bumi, mendik bumi langit dan segala isinya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Milkan, secara kepemilikan. Lemon makin tiang pelunggu sami berduit tanah sektar, arak sektar, nggih. Atau misal sakjari kepala desa, dia hanya menguasai di desa ia doang. Din kanggo jog desa saleh, nggih, tusir. Arak selebih luasan malik barak kecamatan. Luasan malik seperti bupati. Bupati Lombok Barat din bau lo ngatur jok Lombok Tengah terpelewas nggih. Berdua kekuasaan terbatas, kepemilikan niki terbatas, tetapi Allah SWT tersebut di langit, di bumi. Allah milkan secara kepemilikan, wa khalqan, dan juga ciptaan, selepuan tercipta sidi-sidi Allah SWT. Lemun tiang pelunggu sami boleh bangkat, sekadar memiliki bukti sertifikat boleh napa itu pihak bangkat ni, memanfaatkan saja. Wa abidan, dan juga penghambaan. Selepuan ni adalah hamba-hamba Allah Subhanahu. Seorang hamba ni siap-siap untuk diperintah. Dia nak cerita hamba memerintah, menyuruh. Tugas hamba yakni menjalankan perintah dan berdoa kepada rajanya, yakni Allah SWT. Yaghfiru liman yasha, dia Allah SWT mengampuni liman yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Al-maghfirata lahu, yang akan diampuni baginya. Jadi sejak tak ampuni, ya berarti orang itu dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Berarti hak Allah diampuni. Ada orang yang membunuh sampai 100 kali lah diampuni sidi-sidi Allah SWT. Ikan bet yo iya tak terkehendaki si Allah, iya nyipta, iya nyetak, maka ampuni adon dek hak kita. Manalah bahasa kita kan. Wa yu'azibu may yasha, dan Allah mengazab orang yang dia kehendaki. Ta'zibahu, yakni mengazabnya, ya. Jadi terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tugas kita sekali lagi yakni berusaha supaya menjadi bagian dari orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ampunan. Alhamdulillah, ndek tuah nona sendek terjadi keturunan dengan pecu legu. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, ya. Kita diberi petunjuk oleh Allah buat jalani petunjuk ini. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita dikehendaki orang yang taat kepada Allah SWT. Wallahu ghafurun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya, li auliyaihi, kepada pembelanya, ya, kepada pembelanya, ya. Jadi terampuni di sisi Allah, lemut sal milih bertaubat, ya.
dan yang berhak apakah ia diterima taubatnya atau tidak, yang berhak untuk menghapus dosanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada selainnya. Ada agama lain, ya, salah satu kepercayaan mereka Nabi Isa yang kita yakini beliau adalah seorang nabi dan tidak disalib tapi diangkat ke langit oleh Allah SWT dan sampai saat ini masih hidup. Tetapi keyakinan sebagian agama atau kepercayaan bahwa Isa ini disalib, ya. Kenapa disalib? Sebagai bentuk pengorbanan beliau katanya, ya. Pengorbanan untuk menebus dosa umat manusia. Berarti dosa umat manusia ni wah tertebus isi Nabi Isa ni, isi Isa sebagai Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Berarti yang menggawe dosa apapun, wah aman wah. Ayo bunda menggawe dosa saya ingat warak tukang tebus, ya. Ini kan secara akal ni jelas, ya. Lalu mereka menuhankan Isa yang disalib itu pun gantung dalam bentuk berhala neniki le atas tembok balik, okay. Bu, Tuhan sak sembah nene bercelana kontak. Misal bapak makin, okay. Moto kedua celana kontak bu tempel foto niki le ruang tamu sembel kadon dek, okay. Dek tersembel, okay. Arak temui datang, yo angkat mana tambah foto pak sini celana kontak doang kan, okay. Lah bu niki Tuhan bercelana kontak, ya. Maka pantas Tuhan dalam celana kontak, apalagi umat ni boleh berlomba semua, okay. Ini lah gambaran dan masuk akal, okay. Lagu mau tersampaian mana nah dia entar parang kena salah doa, okay. Bacaan ayat Quran, nah itu terbodoh-bodoh malah Allah tolak malik, okay. Penangan membentah, okay. Lakum dinukum waliyadin. Wah jelas makin media berdebat segala macam. Lagu nikilah searan adil namun tertutup, meskipun kebenaran itu disampaikan, dia ini nerima, ya. Tugas kita sekedar menyampaikan, selesai. Apakah dia menerima atau tidak, Allah yang menggerakkan, membolak-balikkan hati. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau manusia paling mulia, akhlak luar biasa, setiap ucapannya luar biasa, si solah, si mulia, lembut, ya, ucapannya. Tetapi lah loe masih tidak nerima, malah menganggap Nabi SAW gila. Dari keluarganya juga tidak menerima. Bahkan beliau diusir dari negara. Nah, tiang pelunggu sami tidak terjadi Nabi, tidak jadi keturunan Nabi, ucapan tidak solah lah barat Nabi. Ketika ditolak, wajar, okay. Yang penting tugas selesai, berdakwah, menyampaikan kebaikan. Niki Rahimun, maha penyayang. Di samping Allah maha pengampun, Allah juga maha penyayang kepada siapa? Bi ahli taatihi, dengan ahli taatnya, ya, yakni orang-orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba, ya. Ad'afan mudha'afah, yakni yang berlipat ganda. Bi alipin, okay, dengan menggunakan alif, waduniha atau tidak, ya. Bi antazidu, dengan makna riba niki dengan bahwasanya kalian, ya, meminta tambahan fil mali, di dalam harta, inda hululil ajali, ya, ketika jatuh tempo, ya, wa tuakhiru at-talaba, dan menunda penagihan. Inti riba niki ada sesuatu yang lebih hingga 1000 atau 1 juta, ada keinginan lemun telat bayar taikan,
jin atau tertulakan tetaikan rumbuk aparan penolak gitu. Nikilah gambaran. Maka harus perbaiki apa istilah niki akad gitu. Seandainya butuh beli motor, beli mobil, bonde narak kepeng, maka lalut kadang jok bank gitu. Lagu bank syariah niki biasa sistem dia yang membelikan kita dulu motor. Misal motor dari 15 juta elek dealer, buat terlalu jok bank kredit misal. Tapi akadnya itu bank niki yang membelikan ke dealer. Pirajin 17 juta ya. 15 juta sin beli. Lagu kita dibelikan oleh bank sehingga kita bayar jo ke bank 17 juta ya. Niki wah tau jin jak terbayar 17 juta. Ya cicil sampai setahun atau 2 tahun. Niki maka tidak masalah ya. Niki tergantung akad ya. Wattaqullah, dan bertakwalah atau takutlah kepada Allah, bitarkihi, dengan meninggalkannya tidak terbaik. Sampai meninggalkan Allah artinya meninggalkan perintah Allah, meninggalkan ketaatan kepadanya. La'allakum tuflihun, supaya kalian tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Tafuzuna, yakni kalian menang ya. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kepada api neraka yang mana api neraka itu disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Antu azabu ya, untuk diazab biha, di dalamnya. Saya ingat dengan kafir dunia senang bahagia, maka ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka bentuk adilnya Allah ya diazab. Kapan diazab? Ya tempat pengazaban, yakni akhirat ya. Lalu ada orang bertanya, berarti dia adil Allah akan azab-azab dengan, padahal pas hidup di dunia isolah pegawai, dia berbuat baik, membantu orang, bukan azab pilih akhirat, padahal ya berbuat baik tetapi ia kafir ya. Padahal Allah sudah berikan informasi, keterangan ya, meskipun dia baik tetapi kafir ya pasti akan diazab ya. Dan diazabnya itu ya karena bentuk adilnya Allah ya. Lamun dinar azab nilai akhirat berarti membenta hidup jeri nilai atas dunia niki ya. Namun dia tak azab lema dengan kafir, itu sejari dengan muslim merotes, apa kena sembahyang toh juga dengan kafir lema ile akhirat dia tak azab. Sehingga adilnya Allah ya mengazab mereka. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul supaya kalian turhamun, yakni disayang ya, atau dikasihani, atau diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki sepaket niki ati Allah wa ati Rasul. Dia tu bawa taat jok Allah, bu tinggalan petunjuk Nabi ya. Ibarat dalam Al-Quran niki terperintah sembahyang, terperintah puasa, terperintah berzakat, terperintah tergawe ibadah dan lain sebagainya. Berbicara tergawe ibadah, maka ikuti cara Nabi ibadah ya. Allah perintahkan solat dalam Al-Quran dia tersebut berbicara sembahyang okay. Lamun ikuti cara sembahyang dalam Al-Quran doa, maka sekadar makna lugah doang, berdoa-doa sembahyang mana. Tetapi makna syariat istilah ya, solat itu adalah aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ada ucapan, ada pekerjaan, pegawaian, gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tentu dengan cara-cara kaifiah-kaifiah yang tertulis dalam kitab-kitab fikih. Lemat sambung ayat
102 kirana telu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi.